welcome to my video. Kenalin, aku Naila Azizah. Teman-teman bisa panggil aku Naila. Di video kali ini, kita akan belajar tentang tips bijak berkomunikasi melalui media sosial dan juga fenomena dalam penggunaan media sosial. Kenapa? Pada dasarnya, seringkali masyarakat tidak bisa membedakan media sosial itu apa aja. Ketika ditanya, mereka masih banyak yang ngejawab Instagram, Facebook, dan sebagainya. Padahal bentuk media sosial itu ada banyak. Sekarang, ketika teman-teman ditanya di antara 4 aplikasi berikut, manakah yang merupakan media sosial? Yap, sebenarnya semua aplikasi tadi adalah bentuk media sosial. Jadi media sosial nggak cuma Facebook, Instagram, tetapi ada banyak. Contohnya ada jejaring sosial, forum diskusi, blog, dan sebagainya. Jadi intinya segala aktivitas kita yang membentuk aktivitas di dunia maya dapat digolongkan ke dalam bentuk media sosial. Nah, media sosial itu beragam, kontennya pun juga beragam. Seperti setiap sosial media punya ciri khas yang berbeda-beda. Coba deh di Instagram, ada fitur story, reels, IGTV, dan sebagainya. Pokoknya dari semua platform dapat menimbulkan konten. Dari Instagram aja kita udah bisa buat konten, menghasilkan konten. Kita pun bisa dapat info dari semua media sosial dan bisa membuat konten juga. Nggak ada kan yang bayar kalau kita buat media sosial? Dan menurut data pada bulan Februari 2022, media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Sekarang pertanyaannya, untuk apa sih kita menggunakan media sosial? Berdasarkan data pada bulan Februari 2022, kebanyakan kita menggunakan media sosial yaitu untuk mencari informasi, kemudian mencari ide dan inspirasi, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan pada data di bulan dan tahun yang sama, rata-rata waktu kita menggunakan media sosial yaitu sekitar 8 jam 36 menit. Di hal bijak dalam berinternet, menggunakan media sosial itu erat kaitannya dengan membuat, mengonsumsi, dan menyebarkan konten. Jika teman-teman suka membuat konten, maka 3 hal tadi perlu untuk dipelajari. Itulah mengapa kita perlu tahu bagaimana cara kita melakukan 3 hal tersebut dengan bijak. Kemampuan ini disebut dengan literasi. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan dalam literasi media. Saya yakin teman-teman sudah paham pada dasar-dasarnya untuk membuat akun, memakai media sosial, dan semacamnya. Yang paling penting yaitu mengembangkan perasaan skeptis, yaitu perasaan tidak percaya. Mengapa sih pada tahap skeptis ini sangat penting? Karena perasaan tidak gampang percaya ini masih kurang di kita. Jika kita dapat berhasil menumbuhkan perasaan tidak percaya ini, maka kita akan lebih termotivasi untuk mencari berbagai sumber dan tidak hanya satu sumber, serta termotivasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang sumbernya. Perasaan skeptis yaitu perasaan tidak percaya ini dapat membuat kita berani untuk menyampaikan kritik dan menerima kritik. Dan yang tidak kalah penting yaitu memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam membuat, mengonsumsi, dan menyebarkan konten. Karena inilah puncak dari manusia yang terliterasi media dengan baik, yaitu mereka yang punya tanggung jawab sosial, moral sebagai individu, apa yang mereka buat, konsumsi, dan sebarkan, maka itulah yang akan berdampak ke orang lain. Hal ini dapat membentuk pribadi kita ketika kita mengonsumsi konten. Kita tidak akan mempengaruhi hidup kita. Sebagai contoh, kok dia lebih bahagia sih daripada saya? Kok dia lebih kaya sih daripada saya? Kita tidak akan terpengaruh dengan pikiran seperti itu. Karena secara moral, kita sendiri paham bahwa apa yang diupload di media sosial itu tidak selamanya sesuai realita. Jangan sampai kita terpengaruh sama konten-konten yang demikian yang ditampilkan cuma yang happy-happy-nya saja. Berinteraksi dengan media sosial sangat memberi dampak bagi kita loh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena dari media sosial. Yang pertama ada insecure, flexing, dan FOMO. Insecure yaitu perasaan tidak aman pada diri sendiri. Kemudian flexing yaitu suka pamer, dan fear of missing out yaitu takut akan ketinggalan tren. Kita juga pernah dengar tentang quotes, bahagia tidak diukur dari sosial media. Yap teman-teman, jadi kita tidak bisa menjudge atau menilai apapun yang kita lihat di sosial media. Dan berikut adalah tips bijak dalam bermedia sosial. Nah, di antara semua ini yang paling penting yaitu pikirkan sebelum membagikan dan jangan lupa perasaan skeptis untuk dikembangkan.
Oke, demikianlah video hari ini. See you on the next video.